Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini kita masih akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu materi lanjutan pada pertemuan pertama kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan cirinya di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup secara dikotomi dan membuat kunci determinasi. Di lingkungan sekitar kita, terdapat banyak sekali benda. Ada benda yang bisa bergerak dan ada yang tidak bisa bergerak. Benda yang bergerak belum tentu hidup dan yang tidak bergerak belum tentu mati. Karena makhluk hidup itu beragam, kita perlu mengklasifikasikannya. Maka itu, kita perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makan, dan peka terhadap rangsang. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi, pengklasifikasian makhluk hidup maksudnya adalah pengelompokan makhluk hidup. Sebagai contoh, buah yang dijual di supermarket disusun berkelompok berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pembeli memilihnya. Kita lihat pada gambar bahwa buah tersebut disusun atau dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Di bidang biologi, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang urutan takson dalam klasifikasi. Apa itu takson? Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini disebut takson. Tingkatan takson dalam klasifikasi yang pertama adalah yang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, diawali dengan kingdom, film atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, yang paling akhir adalah spesies atau jenis. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggotanya, semakin sedikit kesamaan cirinya, semakin jauh kekerabatannya. Sedangkan semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggotanya, semakin banyak kesamaan cirinya, dan semakin dekat kekerabatannya. Dalam artian, jumlah anggota kingdom lebih banyak dari jumlah anggota divisi atau filum. Dan jumlah anggota filum atau divisi lebih banyak dibandingkan jumlah anggota kelas. Begitu seterusnya sampai tingkat spesies. Tingkat spesies adalah jumlah anggotanya yang paling sedikit. Nah, ini adalah contoh susunan takson dalam klasifikasi. Kita lihat contoh yang pertama adalah
Kita lihat pada gambar pertama ini gambar manusia, kemudian di sebelahnya susunan takson untuk manusia. Jadi manusia berada pada kingdom Animalia, kemudian filumnya Chordata, untuk kelasnya termasuk kelas Mamalia, kemudian pada tingkatan ordo termasuk primata, famili Hominidae, kemudian genus Homo, dan nama spesies untuk manusia adalah Homo sapiens. Kemudian kita lihat contoh yang kedua adalah gambar tanaman padi. Jadi di sini padi termasuk kingdom Plantae, artinya tumbuhan. Kemudian divisi Magnoliophyta. Kemudian kelasnya berada pada kelas monokotil, artinya adalah tumbuhan berkeping biji keping satu. Kemudian pada tingkatan ordo, padi termasuk Poales, kemudian famili Poaceae. Kemudian untuk tingkatan genus, nama genusnya adalah Oryza. Kemudian nama spesies padi adalah Oryza sativa. Dan sekarang kita lihat contoh tingkatan takson pada hewan. Ada beberapa hewan di sini lengkap dengan urutan taksonnya. Yang pertama kambing, kelinci, angsa, cicak, ikan lele. Nah, Anda bisa lihat urutan takson untuk kambing dari kingdom sampai spesies. Silakan Anda lihat sendiri. Silakan di-pause dulu videonya untuk melihat. Sampai nanti terakhir adalah ikan lele. Nah, setelah tadi Anda melihat contoh tingkatan takson untuk hewan, sekarang adalah contoh untuk tumbuhan. Silakan Anda lihat lagi. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan, apel, padi, kelapa, jagung, dan kentang. Silakan Anda pause dulu videonya untuk melihat satu persatu mulai dari tingkat kingdom sampai spesies. Setelah tadi Anda mempelajari atau melihat beberapa contoh tingkatan takson untuk hewan dan tumbuhan, nah sekarang kita masuk mempelajari tentang kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kunci identifikasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Jadi di dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi ini bersifat spesifik, khusus. Artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lainnya. Nah, ini adalah contoh kunci identifikasi atau disebut juga dengan kunci determinasi. Silakan Anda lihat gambar yang ada di bawah terlebih dahulu. Ada gambar A itu adalah ikan, yang B adalah burung, C adalah kelinci, yang D adalah katak. Kemudian gambar E ini adalah ular. Nah, kita akan menentukan hewan-hewan ini termasuk kelompok hewan apa berdasarkan kunci determinasi ini atau kunci identifikasi ini. Kita lihat yang pertama, 1A. Itu bertulang belakang. Kalau jawaban kita adalah 1A bertulang belakang, berarti kita lanjut ke kunci yang nomor 2. Namun kalau jawaban kita itu adalah 1B, tidak bertulang belakang, berarti kita langsung bisa mengetahui hewan tersebut termasuk kelompok hewan invertebrata. Namun kalau tadi jawaban kita 1A bertulang belakang, berarti kita diminta untuk lanjut ke kunci yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 2 itu adalah 2A-nya, tubuh selalu basah. Jika hewan yang kita identifikasi itu tubuhnya memang selalu basah, berarti kita bisa lanjut ke kunci yang nomor 3. Tapi kalau jawaban kita adalah 2B, tubuh tidak selalu basah, berarti kita bisa lanjut ke kunci yang nomor 4. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk hewan A, yaitu ikan. Kita ingin tahu ikan ini termasuk kelompok hewan apa.
ikan adalah yang pertama. Kita masuk kunci yang pertama. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Ikan ini apakah dia termasuk hewan bertulang belakang atau tidak? Nah, jawabannya adalah ikan termasuk hewan bertulang belakang. Jadi kalau jawaban kita adalah 1A bertulang belakang. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kemudian ikan ini apakah dia tubuhnya selalu basah, 2A, atau 2B, tubuhnya tidak selalu basah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ikan hidup di dalam air, berarti tubuh ikan selalu basah. Jadi jawaban kita adalah 2A. Sudah kita kunci. Jawaban yang pertama adalah 1A, jawaban yang kedua adalah 2A. Kalau jawaban kita adalah 2A, berarti kita lanjut ke nomor 3. Untuk kunci yang nomor 3, 3A-nya itu kulit bersisi, sedangkan 3B kulit tidak bersisi. Ikan, apakah kulitnya bersisi atau tidak? Karena kita lihat ikan kulitnya bersisi, kita jawab 3A, kulit bersisi. Kita kunci jawabannya 3A, kulit bersisi. Kita lihat di ujung ada Pisces, berarti ikan termasuk ke dalam kelompok Pisces. Kita kunci. Jadi jawabannya adalah 1A, 2A, dan 3A. Nah, kemudian supaya lebih paham lagi, kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu kita lanjut ke hewan B. Seperti yang kita lihat bersama, pada gambar itu hewan B-nya adalah burung. Kita lihat kunci yang nomor 1, 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Jawaban kita adalah 1A. Burung adalah termasuk hewan bertulang belakang. Jika jawaban kita adalah 1A, berarti kita lanjut pada kunci yang nomor 2. Yang nomor 2, 2A-nya adalah tubuh selalu basah, kemudian 2B tubuh tidak selalu basah. Kita lihat burung ini termasuk hewan yang tubuhnya selalu basah atau tidak? Jawaban kita adalah 2B, tubuh tidak selalu basah. Dah kita kunci. Yang pertama 1A, yang kedua 2B. Kalau jawaban kita 2B, berarti kita lanjut kepada kunci yang nomor 4. Kita lihat ada angka 4 di ujung. Kita masuk ke kunci nomor 4. 4A, menyusui anaknya. 4B, tidak menyusui anaknya. Apakah burung ini adalah hewan yang menyusui anaknya atau tidak? Jawaban kita adalah burung tidak menyusui anaknya. Jadi 4B. Kita kunci jawabannya 4B. Kita lihat di ujung ada angka 5. Berarti kita diminta untuk lanjut ke kunci yang nomor 5. 5A bertelur, 5B bertelur dan beranak. Jadi jawaban kita untuk burung, apakah dia bertelur atau bertelur dan beranak? Jawabannya adalah bertelur. Jadi kita kunci 5A. 5A bertelur. Kita lihat di ujung ada Apes. Jadi burung termasuk kelompok hewan Apes. Nah, begitulah cara menggunakan kunci identifikasi atau kunci determinasi ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami supaya lebih paham lagi. Jadi Bapak ingin Ananda untuk mengidentifikasi sendiri hewan D, hewan C, hewan D, dan hewan E. Untuk jawabannya nanti Anda tulis di kertas kosong atau di buku, kemudian Anda foto. Kemudian fotonya dikirim melalui GC kita, yaitu pengiriman tugas. Jangan lupa nanti tugasnya itu diserahkan supaya sampai ke Bapak. Silakan Anda lanjutkan video ini untuk menjawab atau mengidentifikasi hewan D, C, dan E. Nah, silakan Anda identifikasi hewan C ini adalah kelinci. Mulai dari kunci nomor 1-nya sampai nomor 5. Dan setelah selesai kita lanjut hewan D dan hewan E. Silakan Anda pause dulu videonya supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, setelah tadi Ananda mengidentifikasi hewan C, D, dan E,
Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk memfoto jawaban Ananda dan mengirimkannya di kolom tugas GC kita, supaya Bapak bisa melihat dan menilainya. Sekarang kita masuk metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur, yang artinya adalah sistem tata nama ganda, dengan aturannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Latin. Kemudian yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, yaitu penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah atau dicetak tebal seperti yang terlihat pada gambar. Untuk nama Latin dari nama ilmiah dari jagung, namanya Z. mais. Ingat, kata pertamanya adalah Z, huruf diawali dengan huruf besar. Kemudian kata kedua diawali dengan huruf kecil. Dan penulisannya ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi atau juga dicetak tebal. Begitu juga dengan nama ilmiah untuk ketela pohon, Manihot utilissima. Kata pertamanya diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Terdiri dari dua kata, kemudian ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi atau juga dengan cara cetak tebal. Manfaat klasifikasi. Keuntungan atau manfaat dibuatnya sistem klasifikasi makhluk hidup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, itulah 3 keuntungan dibuatnya sistem klasifikasi. Jadi tujuannya adalah memudahkan kita mengenal dan mempelajari, serta supaya kita tahu bahwa ada hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, silakan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan Bapak harapkan Ananda untuk semuanya berkomentar, meninggalkan komentar di kolom komentar, supaya Bapak tahu siapa saja yang sudah masuk ke kelas hari ini. Dan itu juga Bapak gunakan sebagai acuan untuk mengabsen kehadiran Ananda semuanya. Jadi jangan lupa untuk meninggalkan pesan atau jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa diserahkan tugas mengklasifikasikan hewan C, D, dan E yang tadi Bapak minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.